Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Agusliani, NIM 11911023085. Saya dari jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan pada mata kuliah materi energi dengan dosen pengampu Ibu Riza Andriani MPD. Pada percobaan yang akan saya lakukan ini berjudul cara membuat panel surya di rumah menggunakan mata pisau atau silet. Selamat menyaksikan. Baiklah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu kardus yang sudah dipotong, tutup botol, kabel, dinamo, ada lem cair, kemudian ada lem bakar, silet, dan aluminium foil. Langkah mengerjakannya yaitu pertama-tama ambil kardus yang sudah dipotong tadi bersama dengan aluminium foil. Kemudian potong aluminium foil menjadi dua bagian kecil yang sama rata. Setelah itu, tempel aluminium foil pada sisi kanan dan kiri kardus tersebut. Setelah aluminium terpotong, ambil silet dan tempelkan di atas kardus yang sudah dilapisi dengan aluminium foil tadi. Nah, sambil melihat video tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang panel surya. Energi surya adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis ketersediaannya, dan energi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Sel surya atau solar cell sejak tahun 1970-an telah mengubah cara pandang kita tentang energi dan memberi jalan baru bagi manusia untuk memperoleh energi listrik tanpa perlu membakar bahan bakar fosil sebagaimana pada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan reaksi nuklir. Sel surya juga mampu beroperasi dengan baik di hampir seluruh belahan bumi yang tersinari matahari tanpa menghasilkan polusi yang dapat merusak bumi, yang dapat merusak lingkungan, sehingga lebih ramah lingkungan. Cara kerja sel surya adalah dengan memanfaatkan teori cahaya sebagai partikel. Sebagaimana diketahui bahwa cahaya baik yang tampak maupun yang tidak tampak memiliki dua buah sifat, yaitu dapat sebagai gelombang dan dapat sebagai partikel yang disebut dengan foton. Penemuan ini pertama kali diungkapkan oleh Einstein pada tahun 1905. Foton dapat dilihat sebagai sebuah partikel energi atau sebagai gelombang dengan panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Nah, sekarang siletnya sudah tertempel. Oh iya, posisi penempelan silet berlawanan arah pada sisi kanan dan kiri kardus ya. Dan pada sebelah kanan diberi tanda positif dan sebelah kiri diberi tanda negatif. Oh iya, panel surya di rumah mempunyai manfaat juga loh. Yang pertama, ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan panel surya juga tidak menghasilkan emisi karbon dioksida yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Oleh karena itu, panel surya belum terbukti memberi dampak kerusakan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang kedua itu lebih hemat. Alat penghasil energi listrik ini tidak membutuhkan bahan bakar konvensional yang berasal dari sumber daya tidak terbarukan. Hal ini tentu membuat pengguna panel surya dalam jangka panjang menjadi jauh lebih hemat. Dan yang terakhir, pemasangannya juga mudah. Namun, walau banyak memberi manfaat, penggunaannya di Indonesia masih terbatas pada bangunan tertentu saja. Belum secara komersil digunakan oleh masyarakat secara umum, kecuali lewat permintaan khusus. Oke, kembali lagi pada langkah-langkah percobaan ini. Nah, setelah silet tertempel, lanjut ke pemasangan kabel pada sisi sudut kanan dan kiri kardus tersebut. Di sini, saya menggunakan lem bakar sebagai alat perekat kabel pada silet. Nah, setelah kabelnya terpasang,
Kita lanjut membuat tempat penyangga kardusnya. Di sini saya membuat penyangga dengan menggunakan 2 potongan kardus yang tingginya berbeda. Sambil menunggu penyangga kardusnya selesai, saya akan memberitahu apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan panel surya ini. Yang pertama, kelebihan dari panel surya ini adalah tidak menghasilkan polusi dan ramah lingkungan. Tidak ada polusi dalam pengoperasian sel surya, karena sel surya tidak menghasilkan dampak samping seperti asap pembakaran yang dihasilkan pada mesin yang menggunakan bahan bakar fosil. Sinar matahari yang ditangkap akan digunakan untuk menyebabkan pergerakan elektron di sel surya tanpa menghasilkan dampak polusi apapun. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu energi tenaga suryanya dapat diperbaharui. Karena energi matahari menggunakan sinar matahari, maka energi akan ada terus selama matahari masih bersinar. Matahari menghasilkan sinarnya melalui fusi atau pelebura. Atom hidrogen menjadi atom helium. Proses fusi ini dapat berlangsung selama triliunan tahun, sehingga matahari dapat menyediakan energi sampai waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, kelemahan dari energi tenaga surya ini, yang pertama, energi matahari hanya efisien di cuaca dan iklim tertentu. Nah, sinar matahari di bumi jumlahnya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Daerah beriklim tropis seperti Indonesia ini memiliki paparan sinar matahari yang besar sepanjang tahun. Namun, paparan ini sering terhalang awan. Pada cuaca hujan dan berawan, kita tidak dapat menghasilkan energi tenaga surya. Sebaliknya, daerah beriklim dingin di dekat kutub memiliki paparan sinar matahari sangat sedikit dan mengalami musim dingin dengan malam yang sangat panjang. Kekurangan yang selanjutnya yaitu energi tenaga surya ini hanya tersedia pada waktu tertentu. Sinar matahari hanya tersedia pada siang hari saja, sehingga agar dapat dimanfaatkan pada malam hari, energi matahari yang dihasilkan sel surya harus disimpan dalam baterai. Oke, di sini penyangganya udah jadi. Jadi langkah selanjutnya tinggal merangkai dinamo menjadi kipas angin. Di sini saya menggunakan tutup botol sebagai alas agar dinamonya dapat tegak. Nah, alat percobaannya sudah selesai. Jadi, cara kerja alat ini yang pertama itu harus menggunakan cahaya matahari yang nantinya akan berubah menjadi listrik. Nah, cahaya matahari ini akan dikumpulkan melalui silet yang kemudian nanti akan terhubung ke dinamo melalui kabel ini. Nah, di sini yaitu proses pengumpulan sinar matahari yang akan dirubah menjadi energi listrik. Saya menunggunya sekitar kurang lebih 20 menit. Dan ini hasilnya, setelah 20 menit, saya mencoba menghubungkan kedua kabel tersebut dan hasilnya kipasnya pun dapat berputar.